adik-adik talenta muda Indonesia, kembali lagi bersama kakak. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap ya, atau yang sering disimbolkan dengan delta P gitu ya. Oke, nah sebelum ke rumus-rumusnya, ada baiknya kakak ini kan dulu ya. Jadi kan dalam penurunan tekanan uap itu ada beberapa kalimat yang harus kita pahami dulu gitu ya. Yang pertama kata menguap atau proses menguap gitu ya kan. Nah itu adalah proses perubahan fasa air menjadi gas begitu kan. Oke, nah setelah kita paham arti kata menguap, kita turunkan lagi ke lautan gitu ya. Jadi apa yang biasa menguap ya lautan gitu kan. Nah lautan ini nanti bisa lagi dibedakan menjadi lautan yang sukar menguap dengan lautan yang mudah menguap juga gitu ya. Nah yang pertama untuk lautan yang sukar menguap. Kenapa kira-kira sukar menguap? Ya, jadi gaya tarik antar partikel ya, gaya tarik menarik antar partikelnya itu besar ya, sehingga tekanan uapnya rendah gitu ya. Kemudian kenapa dikatakan mudah menguap? Dikatakan mudah menguap karena gaya tarik antar partikelnya itu kecil. Nah, sehingga tekanan uapnya juga tinggi gitu ya. Nah, ini sudah kakak gambarkan ilustrasinya, coba diperhatikan. Ini untuk gambar yang pertama itu khusus untuk pelarut aja ya, P0 kakak buat. Kemudian untuk yang kedua, gambar yang kedua itu adalah larutan atau P aksen. Nah, ini untuk gambar yang pertama ketika dia hanya terlarut aja atau hanya pelarut aja ini ya, hanya pelarut aja, dia tekanan uapnya tinggi gitu ya, tekanan uapnya tinggi. Nah, bandingkan untuk gambar yang kedua ketika dia sudah ditambahkan zat terlarut, artinya jadi larutan gitu ya, ada zat terlarut di dalamnya. Nah, tekanan uapnya sudah jauh lebih rendah daripada tekanan uap ketika hanya si pelarut gitu ya. Maka berdasarkan ini bisa kita simpulkan bahwasanya P aksen lebih kecil dari P0 ya. P aksen itu tadi tekanannya si larutan lebih kecil dari P0. P0 itu tekanannya si pelarut gitu ya. Nah, kemudian untuk rumusnya bisa P aksen sama dengan XP dikali P0, fraksi mol pelarut dikali P0 gitu ya. Untuk delta P boleh kita cari XJT atau fraksi mol zat terlarut dikali P0 gitu ya. So, kemudian delta P juga boleh kita cari dengan P0 dikurang P aksen karena tadi P0 itu lebih besar dari P aksen gitu ya. Oke, kemudian untuk keterangannya juga sudah kakak buat P0, P aksen, XP dan XJT. Maka lanjut untuk jenis larutan nih, jenis larutan. Nah, jenis larutan itu ada 3 ya. Ada larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit gitu ya. Nah, kalau larutan elektrolit kuat nilai alfanya itu 1. Kemudian kalau elektrolit lemah nilai alfanya itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1 gitu ya. Sedangkan kalau dia non elektrolit nanti nilai alfanya sama dengan 0. Maka apa hubungannya elektrolit ini ke rumus yang akan kita bahas di penurunan tekanan uap? Nah, ini untuk larutan elektrolit ya berlaku seperti ini rumusnya. Fraksi mol zat terlarut ya, zat terlarut nanti bisa kita cari dengan rumus mol zat terlarut dikali dengan I atau faktor Van Hoff ini ya, per mol zat terlarut dikali I ditambah mol pelarut. Kenapa mol pelarutnya nggak dikali I juga gitu ya? Karena pelarut universal itu kan umumnya air gitu ya. Ya, air, dan air itu sifatnya non elektrolit. Maka tidak kita hubungkan dia ke faktor Van Hoff ya. Nah, demikian juga dengan fraksi mol pelarut, maka nanti mol pelarut per mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut dikali dengan I. Masih ingat dengan I itu faktor Van Hoff, boleh kita cari dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Oke, supaya lebih paham ya, ini sudah ada kakak buat contoh soalnya. Katanya jika fraksi mol urea dalam air 0,2 dan tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg katanya ya. Nah, yang ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Nah, sekarang kita kaji apa-apa aja yang diketahui gitu ya. Nah, untuk yang diketahuinya fraksi mol urea dalam air. Kalau ada
air. Dan air pelarutnya gitu ya, pelarutnya gitu ya. Jadi suhu ureanya zat terlarut fraksi mol ya. Berarti kita simbolkan X zat terlarut itu sebesar 0,2 katanya. Kemudian tekanan uap air ya, tekanan uap air kita simbolkan dia adalah si P0 pelarut ya, 17,5 mmHg. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan, berarti P aksennya gitu ya. Oke, mengingat kembali rumus P aksen boleh kita cari dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0 ya kan? Tapi yang diketahui adalah fraksi mol zat terlarut. Maka ingat kembali fraksi mol pelarut ditambahkan dengan fraksi mol zat terlarut hasilnya sama dengan 1. Ya, maka boleh kita cari fraksi mol pelarut dengan cara mengurangkan 1 dikurang dengan fraksi mol zat terlarutnya. Oke, 1 dikurang 0,2 jadi hasilnya 0,8. Oke, kemudian langsung ke P aksennya atau tekanan uap jenuh larutannya. Ini tadi kan fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Nah, fraksi mol pelarutnya tadi 0,8. Kemudian P0-nya 17,5 kita kalikan diperoleh hasil 14 mmHg gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan ke rumus awal tadi P aksen katanya lebih kecil dari P0 ya, terbukti ya. P aksennya 14, P0-nya 17,5. Maka P aksen lebih kecil dari P0 gitu ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai penurunan tekanan uap. Kakak harap adik-adik semua paham. Terima kasih. Kembali lagi berjumpa di video berikutnya.